Allah Bapa, kami berbicara padamu, kami mau memujimu melalui firman-Mu menyinari kehidupan kami, memberikan terima kasih yang lebih besar dengan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Pagi ini kita merenungkan renungan pagi. Pagi ini yang berkhotbah adalah Pastor Josh. Kita pagi ini membahas Mazmur pasal 67. Kemarin Pastor Joshua membicarakan tentang di saat itu bangsa Israel dalam pembuangan. Dan kita melihat itu dalam ini. Jadi kita suka memperhatikan setiap Mazmur itu ada berbeda dari temanya. Ada nyanyian puji-pujian dari Raja Laut, dan juga nyanyian biduan, dan juga jadi lagu pujian dari Song Salomo. Ini saya memberi tema satu bait puji-pujian. Jadi saya itu sekolah dari bahasa Cina ya, Mandarin. Yaitu bagaimana suatu bait lagu, yaitu satu lagu bait itu sepertinya tidak ditulis ada lagi baitnya. Jadi kita menulis satu lagu ya, tapi tidak ada nama judul lagunya ya. Dan saya menulis baca satu tulis, jadi tidak ada judul lagunya. Kenapa? Kapan bisa begini? Jadi di saat orang ini ingin mengutarakan isi hatinya, tapi dia tidak bisa mengutarakan, maka dia menulis satu tulisan atau bait. Dan di sini diberikan pada setiap orang. Jadi setiap lagu ini diberikan kepada setiap bangsa Israel, dan juga diberikan kepada bangsa Israel yang di dalam pembuangan. Ini ada satu kelompok atau satu bait lagu pujian-pujian ini. Jadi sini firman ini diberikan pada saya itu bahasa Israel di dalam air dan api, di dalam kesulitan, di dalam pembuangan. Dan dia berdeklarasi satu hal, seluruh bumi diberkati, terangnya Tuhan menyinari kita. Jadi saya membeli tema seluruh bumi diberkati karena Roh Tuhan menyinari kita. Saya membagi bagian. Ya, bagian pertama saya bagi ayat 1 sampai 3. Jadi kalau kita melihat itu dari Mazmur ini, kita melihat ada Serah ini, kita membagi itu ada satu yang paling baik. Jadi dari Ibrani ini, dari kosakata Ibrani, kalau ada Serah itu kita mesti berhenti. Ini ada bagian dari ini kita mesti berhenti, tapi sebenarnya gampang. Tapi kalau kita menulis puisi atau sebagian jadi kita membaca sampai bagian ini, apakah mesti sama sejajar? Tidak. Dan kita bisa melihat ada dua ayat ya sejajar. Mazmur pasal 3 sampai 5, ayat 3 dan 5. Kiranya suku-suku bersukacita dan bersuka layak, dan engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Itu bagian ini ditentukan pada ini. Kiranya bangsa-bangsa memuji, bersyukur pada Tuhan, memuji Tuhan. Yang satu yang paling pertama, karena Tuhan menyinari, maka dunia ini ada jalan keluar. Kita ada ayat pertama. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya Serah.
Ini Sera ada satu kosakata. Baik. Bangsa Israel berbicara kepada Tuhan, kasih Tuhan memberkati kita dan kiranya menyinari kita dengan wajahnya. Kadang-kadang cepat di sini ada satu kosakata yang Sera berhenti. Dan di sini banyak Mazmur ya, banyak Tuhan memohon Tuhan ampuni dan memohon Tuhan menyinari. Dan di sini dikatakan dari pertama pasti ada maknanya. Di sini bagian ini yaitu tentang di Bilangan pasal 1:5. Jadi semua suku ini itu biasa dengan ini membicarakan ini. Kita Bilangan pasal 6 ayat 64. Tuhan melindungi dan memberkatimu. Dan nama Tuhan memberkati, Rohnya memberkatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Itu sama juga ayat 7, yaitu Allah memberkatimu dan kiranya Dia melindungimu. Yaitu yang ayat kedua ini, supaya jalanmu dikenal di bumi, yaitu tentang kasihnya Tuhan. Yaitu sama dengan itu, dengan muka ini memberkatimu. Yaitu kita di dalam kata ini sama mendengar itu menyinari itu satu kosakata. Yaitu mengasihi, yaitu kasihnya Tuhan. Yaitu menyinari seperti matahari terbit, dengan itu menyinari, terangnya menyinari. Jadi Tuhan memakai pribadi ini menulis melalui bilang ini dan menulis. Dan di sini kita melihat di dalam Bilangan pasal 6 itu Tuhan memerintahkan kepada imam untuk memberkati. Setiap orang yang mengikuti Tuhan dan menerima berkat dan juga menerima kasih karunia Tuhan dan menerima berkatnya dan menerima Tuhan menyinarinya dengan mengasih perlindungan dan menyinari dengan menyinari. Maksudnya dari mengasihi dan menyinari itu artinya apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Mereka Dia memberikan kasih karunia-Nya. Mereka dengan wajahmu memberikan karunia-Nya pada kami. Karena bangsa Israel dalam pembuangan. Bolehkah Tuhan Engkau mengasihi saya, memberkati saya karena berkat dari yang lain dan jauh. Dan bolehkah Tuhan Engkau memberkati kami? Bolehkah hati kami di dalam kegelapannya, tapi Tuhan bolehkah dengan terang menyinari kami? Ini adalah doa yang pertama. Jadi kita tidak hanya terfokus pada ayat ini, tapi jangan hanya ayat pertama ini. Tuhan mengasihi dan menyinarinya, mengasihinya adalah satu, ada maksudnya. Dan yang kedua, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatan di antara segala bangsa. Jadi Tuhan melalui imam memberitakan supaya dia ada diberkati dan supaya seluruh bumi mendapatkan keselamatan. Dan saya ingat waktu saya pertama kali percaya Tuhan Yesus, saya ada orang yang ingin mendapatkan satu berkat. Dan saya ke gereja ya, di gereja nomor 11 percaya Tuhan Yesus dan saya berdoa. Dan pernahkah kalian tuh merenungkan kembali di saat kalian belajar doa dan apa doa yang kalian
doakan, yaitu pertama, Tuhan terima kasih untuk memberikan kami makan dan minum. Saya berdoa. Dan pertama kali saya berdoa sama Tuhan, supaya saya ujian ada nilai yang bagus, dan saya merasa hubungan sesama kurang baik, dan saya memohon kepada Tuhan supaya saya sesama ada hubungan yang baik, dan supaya saya jalan-jalan menyimpang, karena jalan saya ini supaya berkenan di hadapan-Mu. Dan saya setiap hari selalu berdoa berkat ini. Dari sini perlahan jadi semacam satu puisi yang setiap hari saya berkata. Dan terakhir saya sama yang melakukan doa ini, dan saya menangis. Dan di saat itu pastor menghimbau, memanggil pada saya, bersediakah kamu dipakai Tuhan, dan kamu datang ke depan mimbar dan kamu berdoa kepada Tuhan. Dan sampai di depan mimbar saya sama melakukan doa ini, tapi di depan mimbar saya merasakan satu kekuatan, dan saya tahu Tuhan hanya memberkati saya. Tapi berkatnya Tuhan tidak hanya sampai di saya di sini, dan Tuhan mau memberkati saya supaya seluruh bumi tahu jalannya keselamatan dari Tuhan. Dan saya mendapatkan berkat ini bukannya hanya berkat ini, tapi supaya ada orang lain supaya mendapatkan berkat ini. Dan saya mendapat ini dan saya berubah. Dan saya mendapatkan berkat ini dari pekerjaan saya dan juga sekolahnya saya, semua ada hubungannya ini. Jadi melalui berkat ini saya membawanya sampai tempat saya bekerja, sampai di sini. Jadi sini dikatakan Tuhan menyinari kita, maka ada jalan keluar. Saudara-saudara semua, kita di gereja 611 kita mendapatkan banyak berkat. Jadi setiap pagi wajah Tuhan menyinari kita. Dan kita membuka Alkitab, ada terang dari Tuhan, ada tujuannya. Supaya kita mendapatkan terang ini, seluruh dunia mendapatkan jalan pohon kehidupan. Amin. Jadi Tuhan berkata, kita dengan ini mau memberkati kita supaya ada keselamatan di sampai ke seluruh bumi. Bangsa-bangsa juga memuji Tuhan. Semua orang juga memuji Tuhan. Dan kita masuk ke bagian 2 ayat 4-5. Karena Tuhan adil dan bangsa-bangsa juga bersuka cita. Dan sini kita bagi tengah ini ada 2 sera. Jadi sera ini ada tempat berhentinya. Ya, sera yang pertama kita mendapatkan berkat Tuhan yang besar. Dan hati kita bersuka cita. Dan kita juga tahu di belakang latar belakangnya. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntut suku dalam atas bulu sera. Dan juga karena Tuhan penghakimannya, dan juga menuntun suku-suku bangsa di atas bukit sera. Jadi di sini Tuhan memerintah dengan adil. Bukan di ayat ini kita ada satu permasalahan penghakiman. Kenapa penghakiman datang kita bersuka cita? Siapa yang menginginkan penghakiman Tuhan, kita angkat tangan, coba angkat tangan. Bukan renungannya seperti ini. Kita selalu berpikir penghakiman Tuhan meninggalkan kita. Tapi karena keadilan Tuhan mengadili dan suku-suku bangsa bersorak-sorai. Dan kita tidak memahami, tapi bagi yang dalam pembuangan, apakah mereka membutuhkan
penghakiman. Sebenarnya pengharapan dia yang dihakimi itu adalah yang dihakimi siapa? Kita masih ingat di saat kita membaca kitab Yesaya, bangsa Israel mengharapkan Tuhan menghakimi Asyur dan Babel, tapi keadilan Tuhan di dalam bumi ini adalah doa pribadi. Dan Tuhan sesudah engkau menghakimi bangsa-bangsa, tambah untuk menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kita saat ini mengikuti menghadapi dunia ini. Kita juga menghadapi media sosial ya. Media sosial kita melihat orang saling mencela dan menghakimi, dan kamu memohon keadilan dari Tuhan. Dan kamu menghadapi semua peraturan yang kamu tidak puas, kamu ingin keadilan Tuhan datang. Dan kita juga melihat di antara negara-negara lain saling tidak akur dan saling berperang. Dan saya merasa setiap orang ingin mengambil ukuran meteran kita untuk mengukur dan mendapatkan keadilan, tetapi yang kita dapatkan saling salah paham dan tidak akur, dan juga perpecahan bertambah besar. Dan saya memohon pada Tuhan, Engkau turun tangan membimbing setiap negara. Di saat Tuhan turun tangan, yaitu bangsa-bangsa bersorak-sorai. Tuhan, di saat bangsa-bangsa bersyukur padamu dan bangsa-bangsa bersyukur padamu, dan di dalam keadilan kita juga ada sedikit dan di saat saya di dalam melayani pemuda-pemuda ya, dan saya menghadapi kehidupan kita sendiri. Dan kapan orang itu emosinya meledak, kalau merasa kalau dia tuh difitnah, kalau merasa keadilan meninggalkannya, dan merasa Tuhan tidak pernah melakukan segala hal ini, tapi saudara-saudara semua kita mesti kembali. Di Mazmur pasal 67 memberitahukan kepada kita, Tuhan dengan adil akan menghakimi bangsa-bangsa. Tuhan akan membimbing segala bangsa-bangsa. Yang kita melihat sekarang ini hanya keadaan ini. Kita melihat dengan mata rohani kita melihat dalam bimbingan Tuhan. Seperti bangsa Israel di saat mereka di dalam pembuangan menghadapi Asyur dan Babel. Dan Tuhan Engkau hakimi bangsa yang menyembah berhala, kami berbalik memujimu. Dan akhirnya, dan di saat bangsa Israel mengeluarkan doa ini, dia merasa satu orang yang sangat adil. Tapi Tuhan berkata, Asyur dan Babel menjadi tongkat dan tangannya Tuhan. Yang di depan mata kita keadilan bukan satu yang keadilan, tetapi karena penghakiman Tuhan dan keadilannya dari Tuhan adalah yang lebih adil. Jadi penghakiman ini bisa membimbing. Tuhan akan membimbing bangsa-bangsa kembali kepada Tuhan. Dan kita sini di dalam firman Tuhan kita, Alkitab kita melihat Tuhan dengan begini membimbing bangsa Israel dan kembali. Dan sesudah berapa ribu tahun berlalu, Asyur di mana? Babel di mana? Tapi Tuhan yang memilih bangsa Israel masih di dalam Tuhan, berkatnya Tuhan dan memujinya. Dan bangsa-bangsa juga memujinya. Tuhan ada Tuhan yang adil. Dan kita mesti percaya Tuhan yang adil. Jangan memakai keadilan kita mengukurnya.
Jangan merasa saya sangat adil dan menghakimi bangsa-bangsa. Kekuasaan ini kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita merasa kalau ini semua tidak adil, tapi Tuhan kita yang adil tetap menyertai kita. Kita masuk ke bagian ketiga. Kalau kita melihat ini, dua bagian ini yang pribadi yang melakukan berdoa. Dan mereka berdoa kepada Tuhan, memohon berkatnya Tuhan, keadilan Tuhan menyinari. Ayat 6 dan 7. Akhir dari berkat. Seluruh bumi diberkati dan seluruh bumi memuji Tuhan kita. Ayat 6. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Itu ayat pertama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ayat 6 dan 7. Dan dia berdeklarasi Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberkati kita. Kenapa mesti mempunyai kepercayaan tinggi? Karena di sini dikatakan tanah telah memberi hasilnya. Kita di sini tanah menghasilkan buahnya. Dia tahu Tuhan memberkati. Bisa bangsa Israel di dalam berjalan di padang gurun, baju tidak sobek dan sepatu tidak sobek. Dia tahu Tuhan memberkatinya. Dan bangsa Israel di dalam pembuangan, dia tahu juga Tuhan membimbingnya, memberkatinya, dan juga Tuhan membimbing mereka kembali ke Israel. Jadi Tuhan yang memberkati dan memberkati kami. Saudara-saudara semua, apakah kalian melihat kehidupan kalian sudah berbuah? Bisa engkau datang di gereja di sekarang ini. Jadi kamu percaya dan tahu kalau kamu mengalami dari hasil dari tanah. Dulu sudah dalam perpecahan dan satu-satu keluargamu diperbarui dan juga mendapatkan hasilnya. Dan kita situ melihat kehidupan kita juga di dalam ini, dan satu persatu Tuhan mengosongkan kita. Dan yang terakhir dalam ayat ke-7, Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Saudara semua, kamu mesti percaya berkat adalah kehendaknya hati Tuhan. Dan kita kemarin itu mendengar tuh apa saja saudara Simu juga mencerita tentang anak-anak gereja ya, cabang gereja. Dan kemarin Pastor Joshua, Pastor Burak dan istrinya tuh diutus dan ke Choncau di gereja Hoho gereja. Di dalam wabah penyakit mengutus dan dalam keadaan wabah penyakit Tuhan menyediakan tempat untuk kita. Dalam keadaan begini banyak orang datang dalam bimbangan. Mereka apakah ingin berimigrasi ke negara lain? Tapi di sini mengutus dan membangun gereja cabang. Tuhan memberitahu kita satu hal. Tuhan ada Tuhan yang memberkati dan kita tetap memuliakan Tuhan. Dan kemarin kita melihat tuh gereja di dalam Wonderland dan juga di gereja yang satu lagi cabang, dan mereka ada melakukan pembaptisan dan kita melihat banyak orang yang datang. Dan di gereja kita yang di Induk, di saat kita sesudah wabah penyakit, kita melihat lagi kita banyak lagi dari jemaat-jemaat, lebih banyak lagi jumlahnya, dan kita melihat tuh hasilnya. Dan di saat kita melakukan penanaman pohon kehidupan sampai ke bumi dan kita melihat ada hasilnya. Dan saya mau membagi satu cerita tentang ketua leader sama MG Ketua Lumpun. Ada tuh satu ketua sel kembali ke kampung halaman yaitu Malaysia.
namanya satu di Malaysia, satu kota yang sangat kecil namanya Ipoh. Dia kembali ke kampung halamannya, berjumpa dengan saudaranya. Di tempat itu ada cabang gereja 611. Keluarganya percaya Tuhan Yesus tapi tidak dibimbing. Dan ibunya udah 90 tahun lebih dan dia sangat puas, dan karena saya sudah percaya Tuhan dan saya akan kembali ke surga, sudah puas. Dan tapi tempat ini menjadi satu dari satu hasil bumi, dan juga membimbing keluarga ini datang ke gereja ini. Dan yang mamanya merasa sudah usia tua, sudah puas, tapi di saat dia dibimbing ke gereja cabang, dan di situ dia kebaktian di sana, dan juga sangat dibangkitkan apinya, dan juga dia mengundang anak-anaknya dan semua kerabatnya untuk datang ke gereja itu. Dan kita satu lagi ketua sel lagi, dia sudah lama tidak ada hubungan dengan teman sekolah SMP-nya ya, sekolah menengahnya. Tuhan menyinari dia dan terangnya menyinari sampai dalam orang di sekelilingnya. Dan dia tahu di saat temannya ini, dia tinggal di Penang ya. Dia itu selama ini tidak pernah berhubungan, tapi terangnya Tuhan ada di dalamnya. Dan dia mengundang teman sekolahnya dulu. Di gereja kita ada kebaktian, kita mengundangnya datang untuk bersama kebaktian. Dan dia juga melihat satu gambar yang dikirim dari gereja Indo ke gereja cabang, dan dia melihat saudara teman SMA-nya dia bangkit untuk melayani Tuhan. Jadi kita di sini seluruh bumi yang diberkati, maka kita seluruh bumi memuliakan Tuhan. Saudara-saudara semua, di dalam firman ini apa yang Tuhan bicarakan? Dan Tuhan berkata kita mengeluarkan doa ini, dan kita memohon kepada Tuhan, Tuhan menyinari kami. Dan Tuhan kasih karuniamu dan pengampunan hadir tengah-tengah kami. Di saat kita mengeluarkan, Tuhan memohon dan berkat menyinari. Dan Tuhan berkata, Tuhan pasti mendengarnya. Tuhan melalui kehidupan kita, seluruh bumi diberkati. Kita melihat satu-satu orang, satu-satu kesaksian, dan juga kita melihat ini ada kehendak Tuhan. Saudara-saudara semua, engkau bersedia masuk di dalam penglihatan ini, dan kita bersama mengalami pembuahan. Kita sampai dimanapun kita, dan keluarga kita, dan juga sampai seluruh bumi juga bersama memuliakan Tuhan kita. Mohon Tuhan memberkati firman-Nya, amin. Mari kita bersama kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami berdeklarasi semua bangsa-bangsa dan kami memuliakan-Mu. Tuhan, Engkau yang mengasihi dan Tuhan yang penuh kasih, dan dengan sinar-Mu menyinari kami supaya kami lebih mengenal sifatnya Tuhan. Karena Tuhan, Engkau yang Tuhan yang bersedia mengampuni kami dan memberkati kami, dengan terang-Mu menyinari kami, dengan kasih karunia-Mu menghadir di tengah-tengah kami. Saudara-saudara semua, kita memohon kepada Tuhan dan kasih-Nya Tuhan besar menyinari sama di dalam kita, dan kita mengucapkan syukur yang besar kepada Tuhan kita. Tuhan, terima kasih memuji-Mu. Saya di sini memberikan terima kasih yang besar karena kasih-Mu kami bisa di sini. Karena kasih-Mu saya bisa disembuhkan dari penyakit kanker, dan saya bisa di sini melayani-Mu, dan keluarga kami bangkit tidak hanya dengan sepenuh hati mencari-Mu karena wajah-Mu menyinari kami, dan saya bisa tinggal di gereja 61 dirayani, digembalakan di dalam pohon kehidupan. Kami menerima kasih karunia-Mu dan berkat. Saudara-saudara semua, kita di dalam kehidupan kita masih banyak lagi ya, didapatkan kasih karunia dan pengampunan, dan Tuhan bangga mendapatkan keselamatan. Mari kita bersama berdua di dalam gereja ini. Kamu mendapatkan apa di dalam ini? Bagaimana di dalam gereja ini Tuhan dengan wajahnya menyinari kita, dan kita memberikan terima kasih, ucapan terima kasih kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ampuni kami dan peduli pada kami dengan wajah-Mu menyinari kami. Terima kasih juga mengasihi, mengampuni Gereja 611 dengan wajah-Mu menyinari Gereja 611. Dengan kasih-Mu lebih betapa besar dan banyak, dan saudara-saudara yang di ini dan kehidupannya, keluarganya, dan hubungan sesama yang diberkati lebih banyak darimu. Dan terima kasih Tuhan atas Roh Kudus, dan bersama dengan Roh Kudus-Mu bersama dengan Gereja 611, dan Roh-Mu tidak pernah meninggalkan Gereja 611. Dan dalam waktu yang berbeda, dan waktu yang keadaan, dan firman-Mu memberitahukan pada kami, membimbing gereja ini. Bahkan kami di dalam Yesaya pasal 61 ayat pasal 1, di dalam Yesaya pasal 61 dan ayat 1, dan dipenuhi di dalam dan bimbingan Engkau menyertai Gereja 61, dan Tuhan Engkau menyertai kami dan menyinari kami, dan kita semua mendapatkan jalan yang darimu dan mendapatkan keselamatan darimu. Dan Engkau di dalam Gereja 61 bukan hanya kami penerimaan wahyuan kami sendiri pribadi, tapi wahyu yang Engkau berikan supaya dari bangsa-bangsa menjalankan jalan kehidupan-Mu, mendapatkan keselamatan. Di dalam ini kami melihat gereja yang lain, dan kami sangat sulit untuk jalan bersama dan di dalam kedemu, dan saya di dalam berkati di Hong Kong. Tahun sini dalam ini banyak terjadi, diberkati-Mu lagi di dalam Hong Kong. Dan zaman ini di dalam bangsa-bangsa yang mendapatkan diberkat dari-Mu, mendapatkan jalan-Mu. Bukan hanya di sini gereja dari Cina, tapi masih lagi di bangsa-bangsa dan bangsa yang lain di dalam ini, di sini. Dan Tuhan Pastor Joshua mendengar Tuhan Engkau berkarya, betapa besar karya-Mu. Tapi Tuhan, mari kita bersama kita berterima kasih kepada Tuhan, karena di firman-Nya Tuhan ada di tengah-tengah di Gereja 61 dan juga Gereja 611 diberkati, dan juga bangsa-bangsa juga mendapat keselamatan. Tuhan, kami berterima kasih, kami memuliakan-Mu. Tuhan, kami mau memuji-Mu, dan juga kami bangsa-bangsa tahu karya dan kekuasaan-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan kerjakan di dalam gereja kita? Engkau pantas kami puji. Tuhan, kami memuji-Mu. Engkau Tuhan yang seluruh bumi. Tapi dalam seluruh bumi ini Engkau memilih bangsa Israel. Dan hari ini juga Tuhan Engkau memilih kami. Kami melihat Tuhan berkarya di gereja kami hari ini supaya kami berjalan di jalan pohon kehidupan yang diberkati, supaya bangsa-bangsa
dan juga bangsa-bangsa dan seluruh suku-suku di bumi ini memujimu dan mengenalmu dan tahu jalan keadilan dari Tuhan. Saudara-saudara semua, tadi juga Pastor Joas ini menceritakan satu cerita. Saya juga ingin berbagi cerita ini. Dan kayak juga sana ini teman kita ini ya, dan berikan satu berita ini kepada di Afrika, satu pastor ini. Tapi ini juga Uganda ya, satu negara. Ya saya takut ya, saya juga menyuruh gereja GA ya, jadi menjadi anak cabang dari gereja GA ya, yaitu dia menjadi 200 jemaat dan akhirnya pastor berkata kepada saya, kenapa kamu takut kepada orang Afrika? Gereja adalah gereja yang diberkati ya, sangat bagus. Engkau diberikan kepada orang yang kamu kenal supaya dia juga datang untuk mengenal jalannya Tuhan. Tuhan bisa melaluimu. Jadi Tuhan bisa melalui satu staf gereja ini, maksud jemaat gereja ini dia memberikan satu agenda ya. Dan dia datang ke gereja GA ya, gereja yang di Kuala Lumpur, yaitu dia datang ke sana melihat, dia datang ke Penang ini ya. Dah 20 tahun mereka tidak mengenal, saling berhubung, bertemu. Tapi dia hanya WhatsApp saja, tapi mereka saling berhubung. Dari 20 tahun tidak berjumpa dengan teman sekolahnya, tapi akhirnya datang ke Penang, ke Malaysia, di sana berjumpa dengannya. Dan kita melihat berita ini, Tuhan memberitakan pohon kehidupan ini diberikan kepada seluruh orang. Ya, Tuhan bisa melaluimu, Tuhan memberkatimu, bukannya dengan cuma-cuma. Tuhan memberkatimu dengan menyinari dengan wajahnya, supaya bangsa-bangsa mengenal. Jadi kita melihat itu mengikuti Tuhan. Dan juga dapur mama dan juga semua berita ini dari kamu beritakan, supaya dengan ini supaya bangsa mengenal Tuhan. Dia ada Tuhan kita, Tuhan yang memberkati kita. Boleh kita kirim dan kita berdoa ya, semua banyak cabang-cabang ini yang belum ada. Dan kita sangat berterima kasih, kita lihat Afrika sudah ada. Yang kira tidak bisa lihat Uganda di mana. Apa di tengah-tengah Uganda di sini. Dan kita berdoa. Dan di mana ada suara, yaitu suaranya Tuhan, supaya di semua bangsa di seluruh bumi ada pohon kehidupan. Dan saya di sini, kita pastor dan juga staf gereja, kita berdoa untuk Israel. Tuhan memberkati Israel dan Tuhan melindungi Israel, supaya bangsa-bangsa mengenal jalannya Tuhan. Dan saya memohon staf gereja, berdoa untuk staf gereja. Dan setiap tahun Pastor Joshua sampai di Israel dan juga bangsa-bangsa mengenal Tuhan dan berdoa memberkati. Dan sebagai pastor, Joshua ingin ke Israel untuk memberitakan perjanjian Tuhan, dan di Israel ingin melakukan perjanjian langit dan bumi. Dan ini kita melihat apakah bisa sampai pergi. Tuhan membuka jalan untuk Pastor Joshua supaya bisa ke Israel. Dan kita
doa untuk gereja cabang dan juga seperti juga di Filipina sudah 17 tahun mereka di dalam di Antipolo, mereka di sana sudah 17 tahun merayakan ulang tahun yang ke-17. Dan juga di gereja yang di Malaysia cabang sudah lebih lama lagi mereka menjadi gereja cabang anak gereja. Dan kemarin saya mendengar dari Filipina dan mereka merayakan perayaan yang ke-17 tahun. Dan di dalam pandemi ini dan banyak orang yang sebanyak staf gereja dan pastor yang di sini di dalam wabah penyakit ini mereka tidak ada seorang pun yang kena. Tetapi sebenarnya di Filipina sangatlah sulit. Tapi di sini kita di sini ya. Tapi di sini kita merasa penyakit malaria yang bisa mengambil nyawanya. Tapi kita berdoa untuk mereka. Dan kita berdoakan kepada pastor yang di GA dan juga yang kita berdoa pada pastor kita yang di Kuching. Dan kita yang pastor yang kamu kenal, yang kita berdoa untuk mereka. Dan staf gereja di sini kita berdoa untuk kesehatan Pastor Joshua di tahun 2007 dan kita dikasih karunia Tuhan kita mendapatkan kesehatan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Terangmu, wajah Tuhan menyinarimu, memberkatimu. Dan Tuhan memberi kedamaianmu. Dan Tuhan memberkati kepada bangsa Israel. Dan mari kita bersama berdoa Tuhan memberkati bangsa Israel dan Tuhan juga memberkati gerejamu, ada bangsamu, ada mempelaimu. Mari kita bersama berdoa Tuhan memberkati Israel dan Tuhan memberkati kita dan bangsa-bangsa juga melihat karya Tuhan dan mengenal jalannya Tuhan, mengenal firman-Nya Tuhan. Mari kita bersama muji Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam baik kami Tuhan mengampuni kami dengan terangmu menyinari dengan wajahmu dan terangnya Tuhan, dan kita melihat sampai mana memandang dan kita merasakan. Dan di situ di saat Musa dengan wajahnya menatap Tuhan, amin. Jadi ada ini bangsa-bangsa, karena kita jalan ke jalannya Tuhan dan juga bersukacita, dan bumi juga bersukacita dan mengeluarkan hasilnya, dan kita mari kita menerima berkat. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara sekalian ini dari kasih karunia, mendapatkan kasih karunia Tuhan dan kasih setiap hari-hari selalu terkait daripada Tuhan, dan wajah Tuhan menyinarinya. Itu ini dengan wajahnya cerah, berteduh di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Dan di saat roh kita dipuaskan dan mengganti kehidupan kita, memperbaiki hubungan kita, bangsa-bangsa berubah, karena bumi juga berubah, diberkati, dan Tuhan memberkatimu dalam keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya. Kita beri tepuk tangan yang mulia pada Tuhan Yesus. Renungan pagi kita sampai di sini, berkati kalian.